Tidak bermain, ini dia Miramar. Selamat menyaksikan. Miramar flight path-nya kita sudah melihat di map strip. Dan support banget dari seorang Scotty. Coba untuk keluar nantinya dan itu pasti bakalan dijegal juga oleh tim SLI. Begitupun dengan RRQ yang saat ini sudah dijegal oleh tim Shadow Esports. Satu player juga sudah di-confirm elimination point ya. Ya ini sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu RRQ untuk ditabrak ya, ini dia. Udah ditabrak ternyata harus Shadow Esports tapi masih ada lapar yang mengusahakan bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Rambo yang dia gunakan ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan pemain dari Shadow Esports kali ini. Sudah mulai diledakan mobilnya juga, last minute dari RRQ masih bisa bertahan, confirm elimination dilakukan oleh seorang Asa untuk bisa mendapatkan poin dari arah ke arah Viren tadi. Asa satu buah granat akan dilemparkan menuju ke arah Shake, tempat lapar berada. Shadow Esports sudah memarking compound ini, satu granat dilemparkan, lapar di bagian dalam dari compound ini meledak, tapi belum bisa menghilangkan darah dari seorang lapar. Molotov juga dilemparkan oleh lapar menuju ke arah seorang Asa, tapi Asa masih bisa bertahan. Sementara Shadow Esports yang lain sudah berhasil diamankan. Tadi ada Bumi Sport yang bisa mendapatkan pemain dari arah Shadow Esports, tapi dari Bigetron yang tiba-tiba mendapatkan satu persatu pemain dari Bumi Sport. Bahkan Boom Esports rata, diratakan oleh Bigetron, dan lihat perjuangan dari lapar yang dipush tapi semakin berani. Kalah jumlah, menang mental untuk seorang lapar. Siapa lapar sebenarnya? Dari tadi dilemparin granat kagak dapet-dapet, diras juga malah dia yang menang. Lama dia di Padahal Banten. Bener, ini orang Banten ternyata lapar. Siapa lapar sebenarnya? Banyak Lapar ilmunya adalah dia. orang Banten. Banyak ilmunya dia. Banyak banget. Akhirnya kenok juga. Akhirnya kenok juga, ternyata ilmunya kurang keasah, masih kurang keasah, mau nggak mau jadi lapar harus pulang menuju ke arah lobby dengan seluruh timnya RRQ. Begitupun di mana The Helix dan juga Clown apakah sudah bertemu di area pergunungan sebelah kiri dari Los Leones. Pipi masih dengan granatnya coba untuk melemparkan menuju ke celah dari pintu sebelah kiri. Tidak ada satupun player tersebut. Ya, masih mencari-cari dia, Kiki Boy. Jadi ninja di dalam sebuah smoke, Gatrins coba memberikan press dengan satu granat bakal dilemparkan menuju ke depan sana, tapi The Helix masih menjaga jarak di tempat yang tepat, tapi Excel di sisi lain malah bisa mendapatkan pemain dari tim Cloud. Terlalu fokus dengan The Helix membuat pertahanan mereka bocor. Satu anggota tumbang kali ini, Raygas bahkan lihat darahnya sudah mulai tergerus. Belum jelas siapa yang melakukan tembakan menuju ke seorang Raygas, tapi Franky masuk dia menuju ke arah Tayonya, berpindah menuju ke arah corner supaya dia bisa aman, tapi Bigetron mengetahui posisi tersebut. Dia langsung tabrak. Ada satu yang menunggu Kiki Boy. Stepnya sudah mulai terdengar kali ini. Reza bakal langsung merespon tembakan dari S12K-nya menghantam dada dari seorang Kiki Boy. Gila, itu cepat banget respon. Sudah melakukan lemparan dari granat langsung maju begitu saja dan bahkan mendapatkan player-player terakhir dari Cloud Esports. Bigetron sudah mendapatkan 7 elimination points sejauh ini, dan Flippy dengan satu rekannya Franky. 2 player melawan 3 player dari Bigetron di depan sana. Healing coba untuk dilakukan terlebih dahulu, tapi Rezak dengan granatnya coba untuk dilemparkan, tapi Flippy dengan CS9 yang mendapatkan satu player dari Bigetron, tapi sayangnya itu dia. Tembakan terakhir dari seorang Rezak memenangkan pertandingan tersebut. Itu rata yang gua keluarin 2 makna tuh. Apa tuh? Rata BTR ngeratain The Helix, sama Iya. AE yang tiba-tiba rata. Itu dia. Tiba-tiba rontok tadi. Kenok Jona tadi saya ingat. Iya, kemakan kayaknya. Posisi mereka agak dijegal oleh pergerakan-pergerakan dari AK Gold tadi. 2 elimination dikumpulkan oleh AK Gold. Alter Ego sudah pulang juga berbicara lobby di waktu yang hampir sama dengan The Helix. 7 tim. Tersisa kali ini Ken Boy dari Nightmare memperhatikan area sekitar. Sementara dari arah Ponbit melihat pergerakan-pergerakan dari tim lawan, bahkan granat dari Ponbit Connect untuk menjatuhkan satu pemain di arah depan sana. Belum ada komit, ternyata AK Gold gak berani keluar karena Voin juga memberikan press yang datang dari bagian belakang, dan Nightmare dia nggak tahu di mana Voin berada membuat mereka sekonyong-konyong lewat, dan satu pemain dari Nightmare tumbang. Hexas diamankan oleh seorang Satar. Kali ini akan ada satu confirm elimination, satu momen yang bakal didapatkan oleh AK Gold karena ada sandwich yang tiba-tiba terjadi tapi menguntungkan untuk mereka. But Satar harus tumbang, kalah adu close combat tadi. Foxy dengan granatnya akan dilemparkan langsung menuju ke bagian dalam dari rumah ini. 2 granat dilemparkan, masih belum bisa mendapatkan pemain dari Nightmare. Ponbit tertahan di arah tengah sana. No Mercy membackup dari bagian belakang, tapi lihat Foxy yang semakin menggali informasi untuk menjebol pertahanan-pertahanan dari AK Gold. Nightmare juga melemparkan granat ini benar-benar ke sandwich. Nightmare mendekat poin, mendekat AK Gold dalam bahaya. Ini dia pusing 7 keliling nampaknya sudah dialami oleh tim AK Gold karena mereka terdesak kiri dan kanan, bahkan 2 player tersisa darahnya sedikit masing-masing hanya misalkan
cuman berapa persen dari HP barnya. Tapi Void dan juga Nightmare nampaknya masih belum ada satupun yang saling trade knock kembali. Meskipun tadi Nightmare beberapa playernya juga sudah mulai terspot dari Void. Tapi lihat bagaimana satu player yang terkena tersebut sudah terspot. Tapi justru counteran tembakan dari Nightmare lah yang memasuki badan seorang Foxy. Ini jelas sih No Mercy ngejaga angle-nya pinter banget cuy. Nggak ngasih kesempatan untuk rekan-rekannya dipulangkan karena lobby. Tapi lihat Ahmed. Ahmed siap, Ahmed melihat, Ahmed menunggu momentum. Di antara perangnya pecah antara Void dan juga Nightmare. Belum pertembakan dari seorang Ahmed masih menahan di bagian dalam. Tapi akhirnya Hanskil mendapatkan satu pemain Hexas tumbang headshot tadi. Menuju ke kepala pemain dari tim Nightmare. Granat dilemparkan melambung jauh terbang tinggi menuju ke udara. Ditujukan ke pemain-pemain dari Nightmare tapi masih miss target. Dan Bigetron datang di bagian belakang menjadi third party. Membaca situasi di saat perang pecah terjadi antara Void dan juga Nightmare. Bahkan through the smoke dari Foxy memulangkan pemain-pemain dari tim Nightmare. Wah, Foxy dan semua tim dari Void Sekri hati-hati begitu masuk posisinya karena ada Iki Gold dan juga Bigetron yang saat ini juga berdatangan dan Void pulang di hashtag yang kelima dengan 4 elimination point. Tapi Federales masih dengan AUG dan DPS-nya cuma maju 1v1 situation. Ini damage-nya begitu berharga. Federales. Saulay memenangkan dengan S12 tersebut. Untung ada si Rejak. Untung ada backup ya. Iya. Itu deg-degser tuh kalau misalkan nggak ada bantuan dari Reza kayaknya bakal langsung di knock end sih Kang. Untuk memberikan tekanan. Ada telakson manja ya. Bang, udah bang. Yang Di duluan. telakson manja. Itu telakson terus klik kanan. YTTA aja. Tapi lihat Bigetron. Dan tiba-tiba benar-benar keras pemain-pemain dari tim Pandum Frenzy. Ditumbangkan dengan cepat. Bahkan tadi kayaknya Frenzy nggak sempat untuk memberikan counter shoot. Karena pemain dari Bigetron kali ini. Leon Desmet bakal dibakar. Dalam satu sudut ruangan kecil. Dua pemain dari Pandum langsung dibungkam saja. Excel lebih memilih untuk mendapatkan confirm elimination. Dua sudah dihentaskan poin pertama untuk Bigetron. Bahkan 16 elimination. Mereka dapatkan Notren di bagian atas juga memberikan pressnya karena tim Pandum yang tadi unggul dari jumlah. Saat ini mereka yang paling pincang karena hanya menyisakan seorang Dimsy. Yap, Dimsy melawan 2 dari RT ini nampaknya sulit sekali karena ada bombardir dari beberapa kali granat yang dikirimkan dari tim ARPM dan juga Bigetron Esports. Bagaimana ARPM, satu player Marco masih terkenok di sana. Upaya revive harusnya segera dilakukan karena Bigetron di sana juga posisinya masih begitu berjarak dan harusnya masih bisa bahkan lihat bagaimana 2 player sudah dikirimkan menuju ke arah depan. Tapi Federales dengan Molotovnya mendapatkan 1 player knock dari tim ARPM. Granat susulan dikirimkan oleh Rezak ke lantai 1 nampaknya karena lantai 2-nya kayaknya nggak dapat informasi dari seorang Rezak bahwa adakah orang di atas sana. Udah ada paket tuh berapa kali tuh. Itu kalau di rumah gue kurirnya udah masuk tuh naruh di teras tuh. Biar paketnya bisa disampaikan. Tapi Federales lagi-lagi Bigetron mendapatkan 1 genderang perangnya terlebih dahulu. ARPM yang bakal mereka incar kali ini. 1 masih belum ketahuan. Dimsy masih senyap saja. Langkah kakinya belum terdengar sama sekali. Bahkan langsung menghancurkan pintu demi mendapatkan vision yang lebih jelas lagi ke dalam dari rumah tersebut. Ada di bagian tengah-tengah. Memang Axel udah mulai kelihatan. Notren merespon dan crosshair sudah siap di arah jendela tadi. Untuk nembak kalau Axelnya naik. Tapi Axel kembali lagi turun. Dan panas. Dan ARPM pulang menuju ke arah lobby. Dan Bigetron masih unggul dengan 3 pemain mereka. Last man standing dari Pandum tersisa. Dimsy harus melakukan clutch kalau Pandum bisa atau ingin mendapatkan chicken dinner-nya di match yang kelima kali ini. Excel masih mengulur-ngulur waktu. Dimsy mendapatkan kesempatan untuk melakukan boosting yang terlebih dahulu. Sudah tidak ada granat lagi. Udah nggak ada stun granat lagi. Hanya tersisa 1 smoke dan juga 1 molotov yang dipunya oleh Dimsy. Dan harusnya posisinya Dimsy udah mulai kelihatan. 1 spekulasi granat dari seorang Federales tapi masih menuju ke arah ruangan yang salah. Dimsy berada di arah ruangan yang lain lagi. Molotov akan dilemparkan juga. Pergerakan semakin terbatas. Pergerakannya sangat terdengar tapi belum ada Federales untuk naik ke arah atas. Federales masih menunggu di bagian luar. Ini namanya respect push yang dilakuin sama Bigetron. Dan Federales berhasil untuk Bigetron by Vitality. Chicken kedua dari Bigetron Esports.